Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Paulus, pengubah ajaran Yesus dan kematian yang tragis. 1. Ajaran asli Nabi Isa atau Yesus, seruan murni kepada tauhid. Pada awal abad pertama Masehi, di tanah Palestina yang dijajah Romawi, lahir seorang Nabi Agung, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ia diutus Allah untuk meluruskan kembali jalan umat Israel yang telah menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa dan para nabi sebelumnya. Inti ajaran Yesus sangat jelas, mengesahkan Allah tanpa sekutu, menjunjung tinggi hukum Taurat yang telah diturunkan sebelumnya, menyeru umat Israel bukan kepada bangsa-bangsa lain, menjadi hamba Allah bukan Tuhan. Yesus mengajarkan sholat, puasa, sedekah, berkasih sayang, dan menghormati hukum-hukum syariat Yahudi yang benar. Beberapa ajaran Yesus yang menegaskan tauhid, Tuhan kita itu Esa, Bapa atau Allah lebih besar dari aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus sendiri selalu sujud dan berdoa kepada Allah, memperlihatkan bahwa dirinya bukan Tuhan melainkan seorang hamba. 2. Munculnya Paulus dari musuh menjadi pewarta. Awal mula Saulus dari Tarsus. Saulus lahir di kota Tarsus, kini Turki Selatan, dari keluarga Yahudi taat bermadzhab Farisi. Ia sangat keras dalam mempertahankan hukum Taurat. Ketika pengikut Yesus pertama kali menyebarkan ajaran kasih dan juga tauhid, Saulus menjadi penganiaya utama mereka. Ia mendapatkan surat kuasa dari imam besar Yahudi untuk menangkap pengikut Yesus, memenjarakannya, bahkan menghukum mereka. Perjalanan ke Damaskus, titik balik yang mencurigakan. Dalam perjalanan menuju Damaskus untuk menangkap pengikut Yesus, Saulus mengaku melihat cahaya yang menyilaukan dari langit. Mendengar suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus kemudian menyatakan dirinya bertaubat dan menjadi pengikut Yesus. Ia mengubah namanya menjadi Paulus. Namun anehnya, Paulus tidak pernah bertemu Yesus semasa hidupnya. Ajaran yang dibawanya sangat berbeda dari ajaran Yesus dan para murid asli. 3. Ajakan baru Paulus dari tauhid ke Trinitas. Setelah berpindah keyakinan, Paulus mulai menyebarkan pemahamannya sendiri tentang Yesus yang berbeda drastis dari ajaran murid-murid asli. Yesus diangkat sebagai anak Tuhan. Paulus menulis, "Karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan." Bagi Paulus, kesempatan bukan melalui amalan dan juga syariat, tetapi hanya dengan percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Ini berbeda dengan ajaran Yesus yang menekankan ketaatan kepada perintah Allah dan juga amal nyata. Menghapus kewajiban Taurat. Paulus mengajarkan bahwa hukum-hukum Taurat seperti sunnah, makanan halal haram, dan juga aturan ibadah tidak lagi wajib bagi orang yang percaya. Padahal Yesus pernah berkata, "Sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu titik pun tidak akan berlalu dari hukum Taurat." Paulus berargumen bahwa hukum Taurat adalah kutukan dan manusia dibebaskan melalui iman kepada salib. Pondasi Trinitas. Meski Paulus tidak langsung menyebut istilah Trinitas, ia membangun dasar ajarannya.
Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai anak, Roh Kudus sebagai pendamping iman. Konsep ini kelak dirumuskan secara resmi dalam Konsili Nicea 325 Masehi di bawah pengaruh Kaisar Konstantinus. 4. Pertentangan besar Paulus melawan murid asli. Para murid asli Yesus seperti Petrus, Yakobus atau saudara Yesus dan juga Yohanes menolak perubahan ajaran yang dibawa Paulus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan bahwa terjadi pertengkaran hebat. Petrus dan juga Yakobus tetap mengajarkan pentingnya Taurat dan juga amal soleh. Paulus menolak kewajiban tersebut. Bahkan Yakobus menegaskan dalam suratnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mereka menganggap Paulus telah menyimpangkan ajaran Yesus. Namun karena Paulus lebih aktif menulis surat-surat yang kelak dihimpun dalam Perjanjian Baru dan membangun komunitas Kristen non-Yahudi, pengaruhnya menjadi lebih luas daripada murid-murid yang bertahan dalam tauhid. 5. Penangkapan dan juga kematian tragis Paulus. Ditangkap oleh Romawi. Pada masa Kaisar Nero, situasi politik Romawi menjadi panas. Kristen awal dituduh sebagai biang keladi kekacauan, terutama setelah kebakaran besar di Roma tahun 64 Masehi. Paulus ditangkap di Yerusalem, kemudian dikirim ke Roma untuk diadili. Kondisi penjara Paulus. Dalam penjara, Paulus hidup dalam penderitaan. Dibiarkan dalam sel yang dingin dan juga lembab, dihianati oleh banyak pengikutnya sendiri, tidak mendapat makanan cukup, bergantung pada belas kasihan. Dalam surat terakhir kepada Timotius, ia menuliskan, "Semua orang Asia meninggalkan aku." Paulus merasa kesepian dan juga ditinggalkan. Eksekusi Paulus. Menurut tradisi, karena Paulus adalah warga negara Romawi, ia tidak disalib seperti Petrus, melainkan dipenggal di luar tembok kota Roma di Jalan Appia. Kepalanya dipisahkan dari tubuhnya dalam satu ayunan pedang. Sebuah kematian yang cepat namun mengenaskan. Tidak ada keluarga ataupun murid dekat yang menemani kematiannya. Warisan Paulus, dominasi ajarannya dalam kekristenan. Setelah kematiannya, surat-surat Paulus menjadi dasar utama ajaran gereja Kristen. Konsep dosa warisan, penebusan dosa melalui salib, keselamatan melalui iman bukan amal, Trinitas. Bahkan banyak ajaran Paulus yang lebih dominan di Perjanjian Baru daripada ajaran Yesus sendiri. Dalam Islam, Allah meluruskan penyimpangan ini dengan menurunkan wahyu. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171. Paulus adalah sosok yang kompleks. Ia membawa nama Yesus namun mengajarkan hal yang berbeda. Ia membangun agama besar namun banyak penyimpangan dari pondasi tauhid. Kematian tragisnya seolah menjadi ironis. Orang yang mengubah jalan Yesus akhirnya mati dalam kehinaan dan juga kesepian. Jauh dari ajaran asli yang ia klaim bahwa demikianlah perjalanan sejarah perubahan besar dalam dunia Kristen, sebuah perubahan yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, sejarawan dan juga umat beragama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Isa alaihissalam hidup sekitar tahun 1 sampai 33 Masehi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang merupakan nabi ulul asmi. Dalam Al-Quran beliau disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun dan beliau hanya berdakwah kepada Bani Israel selama 3 atau 4 tahun saja. Dalam berdakwah, Nabi Isa didampingi para pengikutnya yang disebut Al-Hawariyun yang jumlahnya 12 orang sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Masing-masing Hawari ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil kepada masing-masing suku Bani Israel. Namanya disebut sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa menulis dan membaca ilmu hikmah Taurat Injil. Selain dapat berbicara saat dilahirkan, Allah memberikan banyak mukjizat, diantaranya adalah membuat burung dari tanah liat lalu hidup seperti burung ciptaan Allah. Yang kedua, menyembuhkan orang buta. Ketiga, menghidupkan orang mati. Keempat, menurunkan hidangan dari langit. Dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa akan turun ke dunia, tepatnya di sebelah timur kota Damaskus atau di Suriah saat ini. Misi Nabi Isa bukan untuk menyebarkan agama Nasrani, tetapi untuk mengajak mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, dan mengembalikan semua syariat Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan Nabi Isa nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Kemudian Nabi Isa memimpin dunia selama 40 tahun dan meninggal secara wajar, yakni sakit. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.